orang-orang yang diselenggarakan jenazahnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis muttafaqun alaihi, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asri'u bil janazah fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku ghaira dzalika fa syarrun tad'unahu ala riqabikum. Segerakanlah jenazah. Ada yang meninggal dunia, segerakan. Kalau memang ada yang pantas ditunggu, silahkan ditunggu dengan catatan tidak berlama-lama. Andai kata menunggu orang yang pantas ditunggu tersebut akan membuat jenazah ini terlantar, maka tidak perlu ditunggu. Anaknya ditunggu dari Pekanbaru umpamanya, dia meninggal di Kampar, anaknya di Pekanbaru, itu jarak yang mungkin ditempuh dalam waktu yang singkat. Tapi andai kata anaknya di Jakarta, meninggal dunia orang tuanya atau keluarganya di Kampar, harus ditunggu pula dulu pesawat segala macamnya sampai terlantar pula mayat ini. Tidak usah ditunggu, selenggarakan saja. Selenggarakan saja. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, asri'u bil janazah. Hal-hal yang dibenarkan menunggu dalam penyelenggaraan jenazah itu, andai kata menunggu tersebut maksudnya agar orang yang mensolatkannya lebih banyak, silahkan ditunggu. Andai kata yang ditunggu itu keluarga yang mungkin datang, kalau tidak ditunggu mungkin perasaan keluarga, anaknya, cucunya, istrinya, suaminya akan sedih sekali. Dan berapa banyak orang yang terpukul mentalnya karena itu. Dalam jarak tempuh yang mungkin ditunggu, silahkan ditunggu. Tapi sekali lagi, andai kata menunggu tersebut membuat penyelenggaraan jenazah tadi terlantar, maka tidak perlu ditunggu, diselenggarakan saja. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazah. Segerakan jenazah. Fa in taku salihatan. Andai kata jenazah ini jenazah yang baik, fa khairun tuqaddimunaha ilaihi, maka dia akan cepat menerima kebaikannya. Wa in kanat ghaira dzalik, wa in taku ghaira dzalik, tapi kalau dia tidak baik, fasyarrun tada'unahu an riqabikum, maka jangan sampai keburukan itu berlama-lama di pundak kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baik dia, cepatkan, segerakan yang sepantasnya saja agar dia cepat mendapatkan kebaikannya. Kalau dia tidak baik, supaya jangan berlama-lama tidak baik itu berada di pundak kalian. Tapi bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, bukan hak kita untuk mengklaim seseorang baik atau tidak baik. Yang diminta dari kita hanyalah menyelenggarakan jenazah tersebut sebagaimana mestinya. Ada kebiasaan di masyarakat kita yang mungkin perlu kita robah. Terlalu banyak yang memberikan kata sambutan. Terlalu banyak yang memberikan kata sambutan. Sudah dimandikan dia, sudah dikafankan dia, ketika hendak disolatkan banyak memberikan sambutan. Menyampaikan sambutan itu tidak ada larangannya, silahkan saja. Apalagi untuk mengingatkan bagi orang-orang yang berhutang ataupun berpiutang, meminta kemaafan untuk orang yang telah meninggal dunia. Tapi andai kata
Dari kepala desa memberikan sambutan, datang Pak Camat memberikan sambutan, dusun memberikan sambutan, nenek mamak memberikan sambutan. Itu berlama-lama kita dalam menyelenggarakan jenazah. Semestinya yang menyampaikan itu yang patut-patut saja. Sampaikan dari pihak keluarga, sampaikan dari tokoh masyarakat, sudah. Kalau ingin juga menyampaikan sambutan, maka sampaikan setelah dia dikuburkan. Silakan disampaikan setelah yang bersangkutan dimakamkan. Dalil menyegerakan itu yang tadi, bapak-bapak ibu sekalian. Artinya anjuran untuk menyegerakan mayat itu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang diselenggarakan mayatnya di sini disebutkan yundabul mubadaratu fauran ila tajhizihi. Dianjurkan menyelenggarakan mayat itu. Dianjurkan ai ila ghuslihi wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi. Memandikannya segerakan, bukan memandikannya cepat-cepat, tapi mandikan dia segera sepeninggalnya dia. Wa takfinihi, kafankan dia. Wa salati alaihi, salatkan. Wa dafnihi, kuburkan. Keempat-empat perkara tadi sepakat ulama mengatakan bahwa itu fardu kifayah. Fardu kifayah tuntutannya untuk sebahagian kita. Andai kata sudah ada yang melakukannya, maka sudah gugur kewajiban dari yang lain. Tapi andai kata tidak ada yang melakukannya, maka semuanya akan terkena dari dosa meninggalkan fardu kifayah tersebut. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Memandikan mayat, apa yang harus dilakukan dalam memandikan mayat? Ini semestinya fikih ini kita praktikkan ini. Semestinya. Karena kalau memandikan teori saja itu mudah sekali menyampaikannya. Yang sebaik-baiknya di sini disediakan tempat memandikannya, atau sekurang-kurangnya ada yang akan dimandikan walaupun tidak pakai air. Artinya ada prakteknya. Nah, cuman kondisi kita tidak menuntut, tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Di mana-mana saya membahas ini itu selalu dengan prakteknya, supaya kita tahu apa maksudnya mandi 9, mandi segala macam tuh. Nak boleh jangan kita koton mandi 9 tuh. Macam-macam pendapat uang tentang mandi 9. Tapi apa sebenarnya mandi 9 itu? Itu sebenarnya bahagian dari penyelenggaraan jenazah. Memandikan mayat ada dua caranya. Yang pertama cara minimal, yang kedua cara yang maksimal. Apa minimal memandikan mayat tersebut? Wahia aqallu ma yatahaqqaqu bihi ma'na al-ghusli wa yartafi' bihi al-ithmu, yaitu pelaksanaan sudah tercapai memandikan tersebut dan kewajiban fardu kifayah sudah terbayarkan. Cemana caranya? Ayyuzala ma qad yakunu ala jismihi minan najasah thumma yu'ammamu sa'iru badanihi bil ma'. Caranya dibersihkan seluruh najis yang ada di tubuhnya, kemudian diratakan tubuhnya dengan air. Itu minimal memandikan jenazah. Apakah sudah tercapai memandikan jenazah dengan cara tersebut? Sudah. Ini ada baiknya kita lakukan di tempat-tempat yang minimal air di sana, atau di musim-musim kemarau. Kalau dimandikan di musim kemarau, air susah, mendapatkan air payah. Dimandikan dia dengan cara yang sempurna, mungkin orang yang hidup akan terancam kehidupannya. Sudah pakai cara minimal saja. Dibersihkan najis yang ada di tubuhnya,
diratakan tubuhnya dengan air. Satu kali itu sudah cukup. Sudah tercapai maksud dari memandikan jenazah. Itu cara minimalnya. Al-kaifiyatu tsaniyah, yang kedua, wa hiya akmalu ma tatahaqqaqu bihi sunnah. Ini cara yang lebih mengenai sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan di sini? Beliau menyusunnya seperti di dalam kitab-kitab fikih yang lain. Yang pertama, yudha al-mayyitu fi makanin khalin ala murtafi'in kalauhin wa nahwihi wa tustaru auratuhu biqamisin wa nahwihi. Orang yang dimandikan diletakkan di tempat tertutup. Kalaupun di luar rumah silahkan, tapi mesti tertutup. Andai kata tak mungkin dilakukan di dalam rumah karena tempat tidak memungkinkan, dibawa keluar rumah, silahkan, tidak ada masalah, tapi mesti tempatnya tertutup. Ala murtafi'in, dimandikan di atas tempat yang tinggi. Ada tempat untuk memandikan. Biasanya masyarakat kita memandikannya itu di atas tempat pemandian mayat yang sudah dibuat dari besi itu. Kalau tidak ada di atas dipannya dimandikan, silakan, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting tempatnya tidak langsung di lantai. Kalau di rumah-rumah sakit, itu tempat pemandian mayat itu dibuat permanen untuk memudahkan memandikannya. Dan ditutup auratnya biqamisin wa nahwihi. Ditutup auratnya, baik laki-laki ataupun perempuan, dengan pakaian. Agar apa? Agar kain, agar auratnya tidak tersingkap. Jadi yang memandikan itu walaupun itu sama-sama laki-laki, tapi haram hukum memandang aurat mayat itu. Tak boleh. Tak boleh walaupun sesama laki-laki. Perempuan memandikan perempuan, yang aurat tetap aurat. Yang laki-laki aurat tetap aurat. Walaupun dia sudah meninggal dunia, tapi tetap harus dijaga kehormatannya, ditutup pakai kain. Dan itu alhamdulillah seluruh kita melakukannya, menutup aurat jenazah yang dimandikan. Itu yang pertama, tempat tertutup, diletakkan di tempat pemandian yang tinggi dari tanah atau dari lantai, auratnya ditutup. Yang kedua, yujlisuhul ghasilu 'alal mughtasil ma'ilan ilal wara' wa yusnidu ra'sahu biyadihi al-yumna wa yamurru biyadihi al-yusra 'ala batnihi bitahammulin wa shiddatin liyakhruja ma qad yakunu fihi. Thumma yalifu yadahu al-yusra bi khirqatin aw qaffazin wa yaghsilu sawatayhi. Thumma yata'ahadu famuhu wa mankharayhi fayunazzifuhuma thumma yudhi'uhu kama yatawaddau al-hayy. Apa yang kedua? Membersihkan tubuhnya dari seluruh kotoran dan najis. Caranya macam mana? Najis yang kotoran yang perlu diperhatikan, yang pertama sekali, kotoran yang ada atau masih tersisa di dalam perut orang yang meninggal dunia. Jadi gimana caranya? Anggap di hadapan kita ini ada jenazah, ada mayat yang dimandikan. Maka yang memandikan mesti mengangkat tubuh mayat tersebut ma'ilan ilal wara', tidak lurus tapi agak miring. Jadi posisi kepalanya agak miring. Silakan ditahan dengan menggunakan tangan kanan yang memandikan. Jadi mayat itu dimiringkan, sedang tidur itu diberdirikan badannya itu tapi agak miring. Jadi tidak tegap seperti ini, miring. Sandarkan tubuh mayat itu dengan tangan kanan. Kalau tidak bisa satu orang, dua orang. Kalau tidak bisa satu tangan, tambah dengan kaki kita. Tangan kiri menekan-nekan perut mayat. Bitahamulin wa syiddatin, agak ditekan.
Apa gunanya? Liyakhruja ma qad yakunu fihi. Siapa tahu masih ada sisa kotoran di dalam perutnya, tujuannya mengeluarkan itulah. Jadi dinaikkan dia, ditekan. Turunkan, naikkan lagi, ditekan. Turunkan, naikkan lagi, ditekan. Berapa kali kita melakukannya sesuai kebutuhan. Jadi satu orang yang melakukan itu, yang satu orang lagi menengok atau memperhatikan, tidak dengan melihat auratnya, siapa tahu ada najis yang keluar. Itulah kerjanya membersihkan. Jadi memang untuk sempurnanya memandikan jenazah itu tak bisa satu orang, tak cukup satu orang. Dikhawatirkan nanti ada yang tertinggal. Orang-orang yang memandikan jenazah semuanya melapisi tangannya dengan sarung tangan atau dengan dibalut dengan kain agar tidak bersentuhan langsung dengan aurat mayat. Jadi naik kan, tekan perutnya. Satu lagi, digosok organ intim mayat itu, pintu belakangnya itu, pakai kain, kemudian disiram. Tengok, kalau ada kotoran, ganti kain tadi, campakkan, pakai yang baru. Jangan itu saja diulang-ulang. Oh, itu dipakai diulang-ulang, tak tiba rasio jadilah. Tokan pula, periksa lagi, siram. Kalau ada kotoran, buang lagi, diganti sarung tangan tadi, sampai bersih. Ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang 4-5 kali, tergantung kondisi mayat ketika dia meninggal dunia. Biasanya kalau pengalaman saya, orang-orang yang sakitnya sudah lama, selama sakitnya itu makannya kurang, itu hampir tidak ada kotoran itu yang keluar. Bahkan saya pernah sekali itu melihat kotoran itu tak bau lagi, karena memang selama sakitnya dia tidak mengkonsumsi apa-apa, minum air putih aja, makan nasi sesuap 2 suap selesai. Itu dilakukannya selama berhari-hari itu sebelum dia meninggal dunia. Tentu tak banyak yang harus kita bersihkan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi, semua itu kita lakukan, atau orang yang memandikan mayat melakukannya dengan menggunakan sarung tangan. Kalau ingin lebih baik lagi pakai masker untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Sudah dibersihkan dia, ditekan perutnya, dibersihkan organ intimnya, kalau ada kotoran disiram, wa yaghsilu sawataihi. Organ intimnya juga disiram. Kalau ragu kita, dibalikkan tubuh mayat itu untuk memastikan bersih tubuh mayat itu dari kotoran. Sudah itu kita lakukan, apa yang harus kita laksanakan kemudian? Thumma yata'ahadu famuhu wa man kharaihi fayunadhifuhuma. Kemudian disugi-sugikan dia. Biasanya kita menggunakan kain kafan yang sudah digulung. Disugi-sugikan dia, dibasahkan kain itu, digosok-gosokkan ke giginya. Kemudian dibersihkan lubang hidungnya menggunakan kain tadi. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin menggunakan cotton bud, silahkan. Untuk lebih mudahnya dipakai cotton bud umpamanya, silakan. Dibersihkan rongga-rongga tubuhnya, telinganya, hidungnya, mulutnya, rongga tubuhnya, telinganya dibersihkan. Ditengok kotoran-kotoran yang ada di sela-sela jari dan di bawah kukunya. Tengok kotoran-kotoran di lipatan tubuhnya, di ketiaknya, di betisnya atau lipatan lututnya, dibersihkan semuanya. Angkat saja tangannya. Cuma cara membersihkan kotoran atau daki di ketiaknya itu, angkat tangan mayat itu, dibersihkan, siram, dibersihkan, siram. Setelah kita memastikan seluruh kotoran yang ada di tubuh mayat itu bersih, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu belum memandikan. Belum kita memandikan mayat. Nah,
proses-proses yang tadi itu, membersihkan kotoran mayat lalu disiram, membersihkan mulut mayat, telinga mayat, hidung mayat lalu dibersihkan dengan air, membersihkan daki di tubuhnya dibersihkan dengan air, membersihkan daki di tangannya dibersihkan dengan air, kakinya disiram dengan air. Dalam kearifan lokal kita itu dimasukkan dalam mandi 9 tadi. Jadi mandi 9 itu sebenarnya proses yang mengantarkan kepada mandi yang sebenarnya. Cuman oleh guru-guru kita, oleh ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita zaman dahulu, agar mudah menghafal proses-proses tersebut, dibuatlah urutan 1, 2, 3, 4, 5 sampai memandikan yang sebenarnya. Sekali lagi, itu belum dikatakan memandikan mayat kalau mengikut cara yang sempurna. Karena dalam mandi 9 itu, mewudukan mayat pun masuk dalam mandi 9. Nah, mewudukan mayat itu sebelum dimandikan. Jadi sudah kita bersihkan kotoran tadi, kita bersihkan organ intimnya, kita bersihkan rongga-rongga tubuhnya, kita bersihkan lipatan-lipatan badannya, ada kotoran dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga sempurnalah bersih mayat itu. Baru kemudian mayat tersebut diwudukan kama yatawadda'ul hayy, sebagaimana orang hidup berwudu. Kalau berdasarkan kitab fikih ini dan kitab fikih dalam mazhab Imam Syafi'i, silakan tengok kitab fikih Al-Bajuri karangan Syekh Bajuri. Mewudukan mayat itu sebelum mewudukan mayat itu sebelum memandikannya, bukan sesudah memandikannya. Silakan tengok kitab Bajuri, insyaallah apa yang saya sampaikan ini ada di sana. Sama di sini juga sudah dibersihkan semuanya, thumma yudhi'uhu kama yatawadda'ul hayy, kemudian diwudukan dia seperti apa orang hidup berwudu. Apa bedanya antara mewudukan dengan memandikan? Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mewudukan mayat hukumnya sunat. Memandikan mayat hukumnya wajib, fardu. Bedanya di mana? Mewudukan yang sunat itu niatnya wajib. Dia mewudukan mayat ini hukumnya sunat, tapi berniat mewudukan mayat itu wajib. Memandikan mayat wajib, tapi berniat memandikan itu sunat, tidak wajib. Karena tujuan dari memandikan itu membersihkannya, tidak ada tujuan lain. Jadi saya ulang sekali lagi, berdasarkan kitab fikih yang ada di hadapan saya ini dan beberapa kitab fikih lain dalam mazhab Imam Syafi'i, mewudukan mayat itu dilakukan sebelum mayat tersebut dimandikan. Sudah dibersihkan seluruh kotoran di tubuhnya, sudah bersih dia. Tanda bersihnya apa? Kain yang kita pakai tidak lagi kotor. Kotor tadi ganti, kotor ganti. Telah bersih kain itu berarti kotorannya sudah tidak ada di tubuhnya. Barulah kemudian mayat diwudukan. Apa niatnya? Sengaja aku mewudukan mayat ini karena Allah. Sengaja aku mewudukan mayat ini karena Allah. Itu niatnya bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Itu yang kedua. Yang ketiga, baru kita masuk dalam proses memandikan mayat. Ini kita sampaikan yang umum-umum terlebih dahulu. Yughsalu ra'suhu wa wajhuhu bisabun wa nahwihi minal munazzafat. Dibasuh rambutnya, dibasuh kepalanya dan wajahnya dengan menggunakan sabun dan lain-lain sebagainya
yang dapat membersihkannya. Air yang kita pakai untuk memandikan tersebut, kalau bisa dipisahkan embernya, pisahkan. Jadi ember yang satu itu untuk air mutlak, ember yang kedua untuk air yang sudah dicampur dengan kafur barus. Air ember yang ketiga, air yang dicampur dengan sabun. Biasanya masyarakat kita menggunakan sabun, tapi tuntunan yang sesungguhnya kalau ada daun bidara, pakai daun bidara. Pakai daun bidara, karena daun bidara itu bisa mengawetkan tubuh mayat. Masukkan bubuk daun bidara. Di daerah kita ini sudah banyak yang menjualnya itu. Bubuk daun bidara itu dimasukkan ke dalam air yang di ember tadi, diaduk, akan berbuih dia. Buihnya itu raruah. Raruahnya itu yang diambil, itulah yang digunakan untuk membersihkan kepala mayat itu pertama kali. Andai kata itu tidak ada, silakan dipergunakan sabun, silakan dipakai sampo, tak ada masalah. Karena tujuannya adalah untuk membersihkan mayat. Wa yusrahu sya'ruhu in kana lahu sya'run. Kemudian dibersihkan rambutnya kalau dia punya rambut. Bagi perempuan itu rambutnya dikepang 3. Mayat perempuan rambutnya dikepang 3. Sudah memandikan nanti, sudah selesai, rambutnya dikepang 3. Itu sunnahnya, tuntunannya seperti itu. Fa in nutifa minhu syai'un a'adahu ilaihi liyadfanahu ma'ahu. Kalau rontok rambutnya, diletakkan kembali bersama dengan mayat itu agar rambut tersebut dikuburkan dengan mayat tadi. Ada orang yang bertanya, Bapak-bapak Ibu sekalian, kenapa rambut yang rontok dari mayat ketika dimandikan ini? Atau sebagian orang tua kita, saya masih ingat nenek saya, itu semasa halangannya, semasa haidnya, itu ada rambut yang rontok, dikumpulkannya. Jadi pernah saya tanya satu kali, waktu saya masih di pesantren, kenapa dikumpulkan rambut ini? Itu petuah guru katanya. Jadi setelah belajar, setelah mengaji, memang itu dianjurkan, tapi tidak pula terlalu dipaksakan. Yang rontok sehelai, sibuk pula kita mencarinya sampai tidak usah. Yang mungkin dikumpulkan, kumpulkan. Kenapa harus dikumpulkan? Bapak-bapak nih, ibu yang saya hormati, yang pertama dikumpulkan agar ketika dia meninggal dunia itu dapat disucikan. Karena sesuatu yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala mesti kembali dalam keadaan suci. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa dikumpulkan? Mandikan mayat, rontok umpamanya rambutnya, kumpulkan sebisanya mana yang bisa kita mengumpulkan. Kenapa? Karena setiap helai rambut tersebut akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala atas amal ibadah yang dilakukannya. Itulah tujuannya. Makanya di sini disebutkan kalau tanggal copot, minhu syai'un a'adahu ilaihi, dikembalikan, diletakkan ke mayat itu agar dikuburkan bersama dengan mayat. Jadi yang pertama sekali memandikan itu apa yang dilakukan? Basuh kepala dan wajah mayat. Kalau ada daun bidara, pakai daun bidara tadi, raguanya, buihnya itu. Kalau tidak ada, silakan gunakan sabun, sampo dan pembersih-pembersih lainnya yang mungkin digunakan ke badan. Sudah kita lakukan itu, apa yang selanjutnya? Rabi'an, yang keempat, yughsalu kamilu syaqqihil ayman mimma yali wajhahu, thumma syaqqihil aysar mimma yali wajhahu aidan. Mayat tadi tertelentang, kita basuh kepalanya, kita bersihkan mukanya. Sudah itu apa? Dibersihkan tubuh
sebelah kanannya dari sini sampai ke kaki dibersihkan. Yang depan saja dulu, bahagian depan sampai ke kaki, tangannya dibersihkan sampai ke kaki. Sudah, tubuhnya sebelah kiri bahagian depan dibersihkan sampai ke kaki sambil menyiramnya, digosok-gosok perlahan sambil disiram. Satu menggosok, satu menyiram, satu menggosok, satu menyiram, sampai pula ke kaki. Kemudian thumma yughsalu syaqquhul ayman mimma yali al-qafa, thumma syaqquhul aysar mimma yali al-qafa aidan. Kemudian dimiringkan mayat ke sisi tubuhnya sebelah kiri, dibersihkan pula bahagian tubuh belakangnya dari sini sampai ke kaki bahagian belakang sambil dimiringkan. Catatannya, tidak ada aurat mayat yang tersingkap ketika itu, karena haram hukumnya memandang kepada aurat walaupun dia sudah menjadi mayat. Itu tetap dengan kain tertutup. Sudah dibersihkan itu, kemudian dimiringkan dia ke tubuh sebelah kanannya untuk membersihkan bahagian kiri belakang sampai pula ke kakinya. Sela-sela jarinya dibersihkan, andai kata masih ada kotorannya. Apa kata pengarang di sini? Wa bidzalika yu'ammamu jismuhu kulluhu bil ma'. Berarti dengan cara demikian sudah diratakan tubuh mayat dengan air. Fahadhihi ghaslatun ula. Itu namanya satu kali basuhan. Berapa kali diulang itu? Diulang itu 3 kali. Sekali, 2 kali, 3 kali. Itu sesempurna memandikan mayat. Apakah sampai 3 kali saja? Enggak. Kalau memang masih dirasa perlu lebih dari 3 kali, masih ada kotorannya atau masih keluar kotorannya, cukupkan sampai 5 kali. Usahakan hitungannya ganjil. Jadi yang sebaik-baiknya 3 kali. Kalau masih diperlukan, sampaikan 5 kali. 5 kali, tak ada masalah, tergantung kebutuhan kita. Tapi minimal sempurna 3 kali memandikan. Penjelasan yang saya sampaikan tadi itu baru ghaslatun wahidah, 1 kali memandikan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau sudah dilakukan itu, wali yumzija bil ma'i syai'an minal kafur fil ghaslatil akhirah idza kana al mayyitu ghaira muhrimin. Dan basuhan yang terakhir itu usahakan menggunakan air yang bercampur dengan kafur tadi. Campurannya sangat sedikit sekali. Jadi bukan sampai mengeluarkan air itu dari bentuk air mutlaknya. Allahu alam. Dalilnya ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa disampaikan yang tidak muhrim, yang tidak melakukan ihram? Karena orang-orang yang meninggal dunia ketika dia melakukan ihram tidak boleh menggunakan harum-haruman. Jadi dia dimandikan tanpa menggunakan harum-haruman. Bapak-bapak nih, ibu yang saya hormati, secara umum dengan melakukan itu sudah terpenuhi kewajiban memandikan mayat. Jadi memang sebenarnya ini harus kita praktekkan biar lebih jelas. Namun sekali lagi, kearifan lokal yang ada di negeri kita ini tidak ada yang menyalahi hukum fikih kita. Hanya saja guru-guru kita, ulama-ulama kita dibuatnya cara-cara sesuai dengan kondisi mereka ketika itu. Dibailah namornya mandi 9 dan segala macamnya, yang sebenarnya semua itu tidak keluar dari praktek untuk memandikan mayat dalam hukum fikih kita. Itu mungkin yang perlu kita sampaikan, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada waktu yang akan datang.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berguna bagi kita bersama-sama dan menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Yang terakhir, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dihindarkan oleh Allah taala dari hal-hal yang kita tidak inginkan, dan saudara-saudara kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan negara yang kita cintai ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari tangan-tangan yang ingin merusak persatuan negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.